Halo sahabat Merege, kali ini bersama saya Randy Yani dalam program terbaru kita yaitu diskusi Sex Education. Kita akan membedah secara komprehensif bersama-sama dengan Lutfia Azahra. Halo. Juga kali ini kita kedatangan Tiffany. Tiffany apa sih panjangnya kamu? Tiffany Meiliana. Umurnya berapa Tiffany? Umurnya 18 tahun. 18 tahun. Dia masih kategori remaja, kalau bahasa kitanya ABG lah. Masih anak baru gede. Aku juga masih ABG loh gini-gini. Ah, apa tuh? Ada kepanjangannya. Apa tuh? Atas bawah gede. Apanya yang gede? Apanya yang gede? Kepalanya. Oh, kepalanya. Kalau bawah apa? Kakinya? Kakinya. Jempolnya. Jempol gede. Jempol sudah di kepala. Kali ini kita akan membahas soal sex education berdasarkan dari referensi-referensi buku yang sudah dikumpulkan oleh kru kreatif dari Morege. Mereka hebat sekali yang mengumpulkan bahan-bahan buku-buku, referensi, artikel, dan segala macam. Oke, karena kita membicarakan soal sex education, soal pendidikan seksualitas, nah ini kan masih tabu nih ya, dibicarakan di Indonesia. Betul. Soal sex education ini masih dianggap tabu dan orang masih enggan membicarakan itu. Betul. Padahal harusnya kan ini sejak dini Sejak orang dini ya, diperkenalkan dengan soal seksualitas. Maka kamu sendiri, Lutfia, pernah bahas soal sex education nggak sebelumnya? Kalau aku pribadi sih untuk sex education nggak begitu mendalam ya. Paling kita tahu ngebahas tentang sex education kan salah satunya tentang program reproduksi ya, organ reproduksi. Ya. Itu pas sekolah aja sih, pas SD kita belajar dari biologi, gitu-gitu aja sih. Gitu-gitu aja, hanya sebatas itu. Kalau Sebatas kamu, itu aja. Tiffany pernah? Nah, kebetulan aku baru masuk kampus dan aku tuh ikut organisasi nih. Organisasi ini tuh ngebahas tentang seks pranikah. Jadi, Seks pranikah. ya betul banget. Terus jadi kayak usia pernikahan itu seharusnya yang matang tuh berapa gitu. Nah, itu dibahas di organisasi itu. Itu dibahas di organisasi. Iya. Nah, kali ini kita akan membahas secara komprehensif mengenai sex education itu dimulai dari bab per bab atau pembahasan per pembahasan. Karena sex education ini berkaitan erat dengan remaja, karena kan yang perlu dapat edukasi soal seksualitas ini adalah remaja, maka kita akan membahas soal remajanya itu dulu. Betul. Remaja itu apa? Kamu masuk remaja nggak? Masuk remaja. Masih masuk remaja kan? Masih. Umur 18 Umur tahun. 18 Tapi tahun. udah kuliah? Udah kuliah, baru kuliah. semester 2. Baru semester Baru 2? semester Kamu masuk kuliah umur 17 tahun? Iya, masih 17. Bisa begitu? Oke, kita pengen tahu apa sih definisi remaja. Nah, dari buku yang sudah dikumpulkan teman-teman kru, boleh dong Lutfia dibacain remaja? Oke, yang pertama remaja dalam bahasa aslinya disebut dengan adolescence. 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 Adolescence, ya benar-benar. Ya, Lidah orang adolescence. Sunda ya, mohon maaf. Yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Kematangan ya. Jadi itulah bahasa Latinnya remaja itu kalau di kita kan ABG. ABG. Adolescent. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Berarti kamu masih ABG. Masih ABG. Masih ABG. Konkret secara de facto dan de jure. De facto dan de jure-nya ada nih. Bahwa secara definisi ya umurnya 12 sampai 21 tahun. 13 sampai 22 untuk laki-laki dan 12 sampai dengan 21 bagi perempuan. Kamu mens pertama kali umur berapa? Pertama kali itu waktu SMP kelas 1. Itu umur berapa ya? Nggak tahu saya. Kamu aja kuliah umur 17 tahun udah kuliah. Jangan-jangan SMP kamu umur 6 tahun. Enggak. Lahir langsung SMP kali. Bisa jadi. Cepet banget ya kalau Iya. kayak gitu. Iya. Kamu umur berapa? Umur berapa? Ya pokoknya SMP kelas 1 itu pertama kali aku SMP kelas 1 itu di umur 13-an ya? 13 sih. SD kan 12 kan? Iya, 12. Berarti rata-rata tandanya buat perempuan itu adalah menstruasi itu. Kalau Via, dapat nggak? Dapat lah. Dapat apa nih? Dapat apa? Dapat apa? Aku pertama kali menstruasi itu SMP juga sih. Kelas 2, berarti sekitar 14 tahun. 14 tahun. Berarti agak telat ya memasuki masa Enggak dong. Oh no. Iya. Umur 14 mens pertama. Mens pertama.
Oke, ini ada kategori-kategori soal remaja. Ini bisa kita baca. Usia 12 sampai 13 tahun dengan 17 sampai 18 tahun adalah remaja awal. Sweet 17 awal nih. Lagi puber-pubernya. Lagi puber-pubernya. Lagi baru-barunya merasakan debaran-debaran cinta. Cinta monyet ya, Say. Naksir. Lu pertama kali naksir cowok nggak? Aduh. Dari SD kayaknya. Lu Enggak. udah genit gitu ya. Kalau Aku solehah kok pas SD. solehot. Pas SD soleha. Udah Udah gede. makin gede solehot. Solehah dan hot. Naksir cowok umur berapa tuh? Aku pertama kali pacaran SMP kelas 2, tapi SMP udah pacaran. Gua SMP main bola sampai maghrib aja masih diuber-uber loh. tapi pacarannya kan nggak yang berduaan gitu loh. Ya nggak beda zaman juga, kita sama-sama milenial. Kita kan beda. Sweet 17 udah jatuh cinta belum? Sweet 17 udah. Udah naksir udah cowok. naksir, udah pacaran. nggak Aku udah punya cemewew. Oh, udah cemewel. Udah pacaran di Sweet Udah. 17 itu. Orang-orang bisa ya punya pacar lagi pas SMA. Lah, emang Bisa, kenapa? malah aku sekelas pacarannya. Oh. Oh, bat nyamuk. Oke, itu usia 12 sampai 13. Nah, usia 17 18 tahun sampai dengan 21 sampai 22 tahun adalah remaja akhir. Nah, Berarti aku masih remaja akhir ya? Aku 21 loh. kamu 21 menuju ke 22. Yes. Abis itu kamu transisi ke masa-masa dewasa. Oh. Makanya sebenarnya yang paling penting dapat sex education adalah kamu, Pia. Biar kamu tidak terjerumus di dunia Dunia apa nih? perghostingan. Maksudnya masa-masa dewasanya kan, masa-masa dewasa sudah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah, juga nanti kita akan membahas tugas-tugasnya nanti sebagai remaja. Tapi kita akan membahas dulu karakteristik remaja. Kita relating sama kehidupan kita ya. Oke. Oke, karakter boleh Pia dibacain. Nah, yang karakteristik umum perkembangan. Karakteristik umum perkembangan remaja ini merupakan peralihan dari masa anak menuju masa dewasa, sehingga seringkali menunjukkan sifat-sifat karakteristik seperti yang pertama ada kegelisahan. Gelisah dong. Gelisah, galau, merana. Terus Selanjutnya ada kebingungan karena terjadi suatu pertentangan serta keinginan untuk menghayal. Kita sejak dia udah bisa belajar ngehalu ya kalau bahasa sekarang. Emang iya. Nah, itu Dan yang terakhir, karakteristiknya. oke, dan yang terakhir itu aktivitas kelompok. Aktivitas kelompok. Oke, boleh dong kita flashback dulu ke masa remaja kita di Tadi kan ada remaja itu gelisah. Iya. Lu gelisah nggak sih? Betul, gelisah banget. Sering banget ngerasa gelisah, ngerasa overthinking nih. Kamu overthinking sejak dini ya? Oke. Kamu kan ABG, apa sih yang lu pikirin? Token listrik, cicilan mobil, Enggak. Air pump. air pump belum bayar. Oh enggak, tagihan Shopee Pay Later Tapi kayaknya. Emang udah ada zaman. Perasaan Shopee Pay Later baru ya, Say? Baru sih. Oke, itu kita nggak di endorse. Oke. Gelisah, lu gelisah. Iya, ya? gelisah. Gelisah. Lu gelisah nggak waktu remaja-remaja? Gelisah sih lumayan. Pengen cepet dewasa kayaknya. Ah iya, pengen Iya, cepet kan? dewasa. Pas SD pengennya cepet SMP, pas Iya, SMP pengennya pengen cepet cepet SMA. Pas Pas SMA pengen cepet lulus. Kuliah. Pas kuliah pengen cepet nikah. Kenapa sih orang kok hidup pengen cepet-cepetan? Bingung. Cepet-cepetan. Nah, itu gelisah ya, itu semua kayaknya bukan kita doang ya, Iya. hampir semua punya kegelisahan. Gue kadang-kadang suka gelisah, gue nanti gedenya jadi apa ya? Dulu tuh waktu kecil-kecil tuh, terus suka bingung karena terjadi pertentangan itu kan, kok apa yang kita ketahui sama realitas yang ada tuh berbeda Beda gitu. ya. Kok ternyata masuk dari SMP, pengen masuk SMA, ketika masuk SMA, kok begini, nggak sesuai ekspektasi gitu. Iya kan? Iya. Terus gua suka gelisah pas kuliah juga sama, gelisah lagi. Kayak gelisah mulu di Iya. sepanjang hidupnya. Karena manusia aja gelisah itu ya. Terus selain gelisah juga tadi menghayal ya karakteristik remaja tuh. Lu masih suka, lu kan masih remaja Iya. nih. Nah, akhir-akhir ini hayalan lu apa? Khayalan. Banyak. Apa? Buset, banyak ngayal. Banyak ngayal ya. Terutama pas mau tidur nih. Kan itu kalau mau tidur nih kadang nggak bisa tidur, insom. Nah, insom itu waktunya menghayal. Iya, pasti ngayalnya sebelum tidur. Iya, menghayal. Pas banget jam-jamnya menghayal itu. Hayalan lu? Hayalannya banyak sih, kayak contohnya ya. Mungkin pengen
ke tempat yang Traveling, traveling pengen kayak gitu, traveling. pengen traveling, terus Terus? pengen ya simpelnya pengen dikadoin sama doi atau gimana gitu, Oh, segala macam. lu juga. curhat. Oh, Yang oke. nonton ini Oh, tolong semua dicatat ya. ini ya, hayalannya soal keinginan kita ya sebenarnya. Keinginan, Baik lagi keinginan keinginan sebenarnya. kita ya. Kalau lu Pi, lu masih suka ngayal nggak? Oh masih, aku mah kadang baru di chat hai sama doi aja udah menghayal nanti Itu nikahnya mah pakai adat halu apa? namanya. Nikahnya pakai adat Gatel apa? namanya Anda. Kalau cowok kan ngehayal kadang-kadang sebelum tidur ngehayal jadi Power Ranger dulu. Ah dulu juga pas kecil pernah. Jadi ninja. Gua kalau Ultraman. ngehayal terus pernah ngehayal ini nggak? Apa tuh? Soal seks. Kalau seks maksudnya kita nge-seks sama Bukan, maksudnya dalam hayalan itu Kaget. pernah nggak terlintas hayalan, oh gua dicumbu, diciumin, dipeluk. enggak sih, enggak Bohong, seliar itu, bohong. enggak seliar Oh nggak seliar itu. Enggak. Paling sampai ini. Nggak doang. seliar bapak maksudnya. Iya. Nggak seliar karet. Masa iya gua doang? Masa iya gua doang kan nggak mungkin. Mas, lu ngayal nggak pernah ke sisi-sisi itu? Misalkan dicium siapa artis Korea? Kim Jong Un? Itu. Maaf pak, Ngayal punya pacar Kim Jong Un. otoriter ya Siapa say. namanya? Kim siapa? Lee Min Ho lah ya. Lee Min Ho Lee Min Ho misalkan yang atau terkenal. Kim siapa gitu atau gua misalkan ngehayal Lisa Blackpink kan boleh kan? Blackpink. Ya Boleh. bener. Nah, kalau kalian ngehayal nggak soal itu? Artis-artis sama Iqbal Ramadan misalnya ingin berdua dirimu Yeah, ingin berduaan dengan dirimu Iqbal. Wow. Lagi cantik, tapi bukan cantik. Cantik-cantik gini hanya untuk dirimu. iya kan cewek Iqbal kan jangan halu. lupa nonton ya. Cewek kan halu. Nah, ada dong cewek yang halu ke cowok juga, ngehayal-hayalin cowok. Ngehayalin crush gitu ada sih. Crush doi. ngayalin crush iya. Crush itu kayak doi. Kita suka sama orang, kita nge-crush. Oh doi iya. gitu iya. lah. Kayak Terus gitu. lu ngehayalin. Ngehayal. Apa dia diajak jalan? Iya, diajak jalan, di chat gitu. Di chat berarti. Soalnya Chatting maksudnya di chatting. chatting. Karena cewek tuh biasanya nggak mau ngungkapin duluan, jadinya ngehayal aja dulu, suka sama orang dihayalin gitu kan biasanya. Halu itu gitu ya hayalannya. Oke, tadi kita bicara soal remaja. Nah, sekarang kita bicara soal faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Nah, kita sebagai remaja pasti kan berkembang nih. Lu merasa berkembang nggak? Berkembang. Ada kan? Lu dari SD ke Iya. SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA sampai sekarang masuk kuliah berkembang kan? Berkembang. Apa perkembangan yang lu rasain? Banyak, terutama soal lebih ke pengennya sih terusnya berkembangnya soal prestasi sama patokannya diri. biasanya Iya, itu ya. bener. Diri kita lebih berkembang, lebih jauh lagi, pasti itu sih. Kalau lu ya? Kalau perkembangan sih ada secara fisik pasti ada dong. Iya dong. Dari dulunya tepos dan kempes, sekarang menjadi ABG, atas bawah Atas gede. bawah Itu gede. kan butuh proses Butuh penggayalan proses. yang intens dari mantan-mantan. Ya. Dari mantan dong. Kok dari mantan? Aduh. Oke, apa perkembangan yang lu rasain selain tubuh? Fisik Selain ya. fisik, Pola pikir pola juga sih. pikir pasti kan. Terus cara pandang. sudut pandang, iya Sudut cara pandang pandang. kita juga berubah. Terus bagaimana cara kita bertanggung jawab menghadapi suatu persoalan juga pasti berubah. Yes. Nah, itu semua dipengaruhi oleh pertama ada pengaruh keluarga. Keluarga pasti berpengaruh dominan dengan perkembangan-perkembangan kita kan. Terus kemudian ada gizi juga. Apa yang kita makan nutrisinya. Betul. Iya kan? Oh, biasanya orang pesisir lebih cepat pertumbuhannya karena asupan Protein. proteinnya tinggi dari ikan-ikan. Kalau gua orang kampung, ikan asin sambal terasi. Tapi kan ikan asin juga protein dong. Buset, proteinnya udah keangkat jemur matahari. Udah sampai kering begitu. Sampai kan? kering. Oke, terus kemudian gangguan emosional, emosi yang gak stabil. ABG ABG labil, ya. ABG labil, ya. ABG labil, Itu bener-bener. adalah kamu. Labil banget, gangguan emosional ya. Terus kemudian status sosial ekonomi. Misalkan dari keluarga, pasti berbeda tuh tiap-tiap. Misalkan anak buruh dengan anak pengusaha, anak petani dengan anak
saudagar kan pasti berbeda-beda. Iya. Terus kemudian kesehatan orang yang tua, cuekin aja. Gangguan emosional, kesehatan maupun pengaruh bentuk tubuh individu. Nah, jadi masing-masing bentuk tubuh kita mempengaruhi perkembangan kita. Jadi kapan Pani mau digedein? Apanya? Apanya tuh? Badannya sama pola pikirnya. Jadi itu tadi yang mempengaruhi perkembangan remaja. Selain masa perkembangan, masa remaja juga memiliki tugas-tugas yang harus dia lewati ketika ada di fase remajanya. Ada poin-poin yang sudah kita rangkum dari beberapa buku soal tugas-tugas perkembangan remaja. Supaya dia berkembangnya ke arah yang positif, apa saja yang perlu dia selesaikan tugas-tugasnya. Tugas-tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan. Jangan kayak bocil. Jangan kayak bocah. Iya, berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Ada kan biasa cowoknya tuh, kamu yang dewasa dong, padahal yang pacaran anak SD. Kamu yang pacaran dewasa dong, masih SD suruh dewasa. Nah, ini yang perlu anak-anak remaja di usia remaja akhir khususnya untuk mempersiapkan diri ke arah yang lebih dewasa. Kamu udah dewasa belum? Yeah, I think I am. Menuju OTW. OTW dewasa. Berarti udah bentar lagi udah boleh nonton film dewasa. Oke. Adapun tugas-tugas perkembangan masa remaja, beberapa poinnya boleh dibacain, Pia? Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Nice. Kita harus pede dengan fisik kita, maksudnya bersyukur dengan ciptaan Tuhan, kita diciptakan begini. Tapi sometimes ya Kak, pas SMP itu kan udah mulai puber, udah mulai ada perubahan fisik tuh. Yes. Kayak kalau untuk perempuan kan ada mulai payudara mulai tumbuh, Mulai tumbuh. mulai kelihatan. Dan itu sempet pas SMP aku kurang pede sih dengan keadaan itu. Jadi aku dari Pas SMP tuh pas kapan kamu memulai pede dengan diri kamu sendiri? pas kuliah ini. Pas kuliah. Baru Ketika confidence-nya masuk- baru di-boost gitu. Baru Berarti lebih dari SMP itu masih belum menerima. Iya, jadi aku lebih gua jelek banget sih? Kenapa gue jelek banget? Kalau Tiffany Sama sih, sama kan ya? Sama. Hampir semua ya. Terutama sama ini ya Kak. Payudara Iya, ya? kadang cowok-cowok itu kalau ngobrol nih ada aja kan ya kalau teman kelas misalkan ngobrol tapi ngeliatnya ke arah sini. Jadi Gini kan gitu. Ya, jadi nggak pede gitu, nggak pede itu yang Pas bikin. diliatin, nggak ada isinya. Jadinya kita kayak Diliatin, risih sih. kopong. Oke, pertama kita harus mampu menerima keadaan fisiknya. Kalau gue juga sebenarnya sama aja dulu. Waktu peralihan masa-masa remaja itu, kalau gue jerawat yang bikin insecure. Insecure kan, ini. Kita insecure sama diri kita sendiri. Nah, makanya salah satu tugas menuju dewasa, peralihan dari remaja ke dewasa itu adalah pertama, kita harus menerima fisik kita. Kita diciptakan seperti ini oleh Tuhan Yang Maha Esa, tinggal bagaimana kita mensyukurinya, kita merawatnya, kita mengurus badan kita dan tubuh kita, ya bersyukur aja. Kalau soal pasangan, orang yang akan menerima kita apa adanya dialah pasangan kita. Dengan kondisi tubuh seperti ini, meskipun aku krempeng. Oke, yang kedua, Pia. Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Nah, kita udah harus mengerti soal seks. Kalian udah ngerti belum soal seks? Udah sih. Udah ngerti kan? Udah Kamu udah ngerti? ngerti. Pia, iya apa? Harus ngerti dong. Kan kita belajar pas sekolah tentang biologi kan. Jadi itu kita dibahas kalau sedikit. kalau ngegapin, kalau kita lewat kamar bokap nyokap misalkan melihat mereka lagi melakukan hubungan seksual, nggak bertanya-tanya lagi. Kalau dulu kan waktu kecil kan kita suka nanya-nanya. Ibu kok nungging-nungging. Ayah kok kuda-kudaan, gitu nggak? Gitu. Nah, kalau udah melewati masa remaja ini kita udah
udah mengerti kalau oh dia lagi mau lakukan hubungan badan, seks. Nggak usah ditanya-tanya. Nggak usah ditanya-tanya. Apalagi diketok-ketok. Iya. Kita tahu dia lagi diketok-ketok lagi. Dang. Pernah nggak ngegepin orang? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah, serius Bohong deh. banget. Nggak pernah. Bohong banget. Nggak pernah ngegepin. Nggak pernah, kamar mama papa juga nggak pernah dikunci. Jadi kalau malam-malam suka minjem HP gitu, nggak pernah. Nggak pernah kegep gitu. Ayo lagi ngapain? Nggak. Terus kemudian selanjutnya bisa mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Nah di masa remaja ini kita sudah mulai bergaul sama lawan jenis. Lawan Cewek jenis. dengan cowok, cowok dengan cewek. Kalau dulu kan kita Pas SD tuh ya, cewek mainnya sama cewek aja, cowok-cowok aja. Cowok aja. Kubu cewek, kubu cowok. Kubu cowok, nggak dicampur-campur. Nah kalau di masa remaja ini kita nyampur kan cowok sama cewek. Nah itulah yang membawa kita kepada pergaulan yang lebih bebas dan lebih luas. Betul. Kemudian yang keempat, Tiffany boleh dong sumbangin suaranya dong. Boleh. Yang keempat nih ada mencapai kemandirian emosional. Nah, kita sudah bisa mengelola emosi kita. Kapan kita lagi sedih, lagi senang, lagi apa? Lagi galau. Lagi galau. Iya kan? Udah mulai galau ya kan pas remaja? Udah dong Iya, pasti. udah. Masa remaja udah mulai Ya, galau. buktinya aku pacaran aja SMP, udah bisa galau dong. Manggilnya ayah bunda lagi. Manggilnya ayah bunda nggak? Mimi pipi. Oke. Yang kelima mencapai kemandirian ekonomi. Maksudnya itu kita udah bisa mulai mengalokasikan uang kita. Saving money ya, nabung. Nabung, kita sudah mulai ngelihat apa pengen beli apa, kita mengupayakan sendiri Iya, nabungnya betul. berapa. Nah, poin selanjutnya yaitu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Nah, kita harus mulai menginternalisasi, memahami kalimat-kalimat bijak, ajaran-ajaran orang dewasa. Kita kan mulai meresapi pesan-pesan orang tua buat kita berprinsip sebagai prinsip hidup kita. Betul. Kemudian mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Udah siap dikawinin belum? Siap kali ya? Terus kemudian memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Sebenarnya di masa remaja nih, kamu tuh udah harus mikir, aduh gua kawin pakai baju apa ya? Adat apa ya? Adat Adat apa apa ya? ya? Pakai baju apa ya? Gedungnya di mana ya? Padahal cowoknya baru ngecat hai doang. Nah, itulah tadi pembahasan soal remaja, seputar pengertian, seputar masa-masa remaja, seputar tugas-tugas kehidupan yang harus dijalani oleh remaja-remaja. Bagi teman-teman para remaja yang sedang melewati masa-masa peralihan menuju masa dewasa, kita juga harus paham soal kehidupan remaja dan sex education terutamanya. Karena apa? Supaya kita tidak salah melangkah ke depannya dalam menentukan pilihan kita, biar nggak nyesel nantinya. Oke, demikian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube Murege. Saya Rendiani bersama dengan Tiffany. Lutfia. sampai ketemu di pembahasan sex education selanjutnya. Dadah. Dadah. Dah.